Pemuda merupakan generasi penerus peradaban. Mereka turut menentukan hitam putihnya masa depan. Namun sayangnya, jika mengamati kehidupan generasi muda saat ini akibat gerusan kehidupan sekularisme kapitalistik, maka tampaklah beragam kerusakan yang tanpa mereka sadari telah menjauhkan diri mereka dari tujuan hidup yang hakiki. Melalui tren gaya hidup, industri yang mengeksplorasi kesenangan, marketisasi, ketagihan terhadap brand tertentu, konsumerisme, dan kehidupan yang mengusung kebebasan, generasi muda terjerumus dalam kehidupan yang tidak mengenal halal dan haram. Begitu pula yang terjadi dengan pergaulan para pemuda. Pacaran dianggap tren sehingga muncul jasa penyewaan pacar yang kian menjamur bahkan viral. Di Provinsi Lampung, jasa ini ditawarkan dengan harga terjangkau mulai Rp35.000 dan dipublikasi terutama melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok. Bahkan salah satu akun memiliki jumlah pengikut mencapai ribuan orang. Ini artinya market sewa pacar diminati banyak orang. Mengutip kumparan 4 November 2022, ada beberapa faktor penyebab mereka menggunakan jasa ini. Antara lain untuk mengatasi rasa kesepian, tuntutan sosial dari orang-orang di sekitarnya, belum siap atau tidak ingin menikah, merasa kurang memiliki daya tarik dan kurang percaya diri, trauma pada hubungan masa lalu, dan ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki pasangan. Lalu, bagi pemberi jasa, jelas rupiah menjadi incaran, juga dengan alasan mereka memiliki waktu luang. Akhirnya bertemulah dua kepentingan yang sama-sama mengeksploitasi syahwat sebagai tuntunan. Belum lagi kasus narkoba yang turut menyasar kalangan muda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menemukan pada 2021 angka coba pakai narkoba di kalangan remaja mencapai 57% dari total penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, dari sekian banyak anak yang terjerat kasus narkotika, 82,4% berstatus pemakai, 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir. Provinsi Lampung sendiri menempati peringkat ketiga daerah darurat narkoba di Indonesia. Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan, apalagi kejahatan narkoba makin marak dan sulit dihentikan. Berbagai kebijakan seolah tidak bertaring dan tidak berdaya untuk mencegah dan mengatasinya. Tentu sangat dikhawatirkan jika para pemuda justru berada di dalam lingkarannya. Terlebih, narkoba dapat menimbulkan efek beruntun, kejahatan-kejahatan lanjutan yang tentu akan memakan korban. Lalu, bagaimana nasib peradaban? Narkoba bukan hanya merusak akal, tetapi bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Kerusakan generasi juga tercermin pada perilaku menyimpang kaum LGBT. Beberapa waktu lalu, setidaknya ada 2 mahasiswa dari universitas yang berbeda di Indonesia menyatakan bahwa mereka pro terhadap LGBT. Fenomena munculnya perilaku ini tidak terlepas dari upaya para pelaku dan pendukungnya yang menggunakan berbagai cara. Mereka berupaya untuk menunjukkan eksistensi, termasuk melobi sejumlah kalangan agar keberadaannya bisa diakui. Saat ini berbagai narasi berbalut hak asasi manusia, kesetaraan, keragaman, dan inklusi menjadi pembenar adanya perilaku ini. Termasuk kampanye melalui berbagai program yang didanai secara internasional. Tampaklah kampanye LGBT telah menjadi gerakan global yang akan menekan para penolaknya. Ditambah lagi kampanye lewat dunia pendidikan, bacaan, media sosial, dan film. Dengan kejinya mereka meracuni pikiran anak-anak dan remaja dengan konten LGBT yang mereka buat. Padahal gaya hidup LGBT telah menciptakan kerusakan moral dan ancaman kesehatan parah terhadap masyarakat dunia. Ini baru secuil kerusakan yang dilakukan. Lantas, seperti apa generasi harapan kelak jika pada akhirnya mereka menerima beragam kerusakan yang mendewakan kesenangan dan materi secara sukarela? Untuk itu, mari kita simak beberapa tanggapan yang ada di tengah masyarakat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Indina Kansa dari Muslimah Care.
terkait fenomena yang ada sekarang, yaitu tentang LGBT, maraknya sewa pacar dan lain-lain, menurut saya hal itu sangat bertolak belakang ya dengan apa yang kita anut dalam ajaran kita di agama Islam. Harusnya potensi anak-anak muda ini bisa dialihkan kepada hal-hal yang lebih baik, lebih positif gitu, karena sayang energinya kalau dipakai untuk hal-hal yang kurang baik, apalagi orang-orang yang mereka pelaku LGBT dan orang-orang yang mewajarkan hal itu, karena harusnya hal itu tidak diwajarkan dan tidak dikasih ruang, karena harusnya toleransi itu letaknya pada perbedaan, bukan pada penyimpangan. Komentar saya terkait tentang fakta-fakta kerusakan remaja di era saat ini seperti narkoba, tawuran, lalu kaum LGBT, itu menurut saya sangat mengerikan. Terutama yang sedang viral sekarang itu akun sewa pacar. Nah, itu menurut saya sangat mengerikan sekali karena merugikan. Kenapa? Seharusnya remaja-remaja saat ini itu sibuk menata masa depannya menjadi generasi yang lebih baik, tapi menjadi beda arahnya saat ini. Mereka jadi sibuk untuk cari pacar karena seperti label yang keren nih sekarang kalau punya pacar, nggak punya pacar tinggal sewa aja nih, kan ada akunnya gitu. Itu meresahkan. Kenapa? Karena lebih mengarahkan kepada kegiatan-kegiatan remaja yang tidak bermanfaat dan berfaedah. Akhirnya mereka bisa terlibat pada pergaulan-pergaulan seperti seks bebas, dan itu akan meningkatkan resiko kehamilan di luar nikah dan pernikahan dini. Dan itu saya sebagai orang tua sangat resah sekali. Kenapa? Karena seharusnya generasi-generasi muda itu adalah orang-orang yang tangguh menjadi penerus bangsa. Kebayang nggak sih gimana nanti ketika mereka harus menjadi generasi penerus bangsa dengan moral yang sangat tidak menunjang lah untuk menjadi penerus bangsa kelak nanti. Remaja calon generasi penerus yang diharapkan umat, seharusnya mereka tumbuh sebagai generasi yang cerdas, yang sehat, yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan patuh taat pada perintah syariat Islam. Namun faktanya remaja pada saat ini jauh dari ajaran Islam, kerap kali terlibat pada kenakalan remaja, dari pergaulan bebas hingga kriminalitas. Hal ini menurut saya dipengaruhi oleh 3 faktor internal, kurangnya pendidikan agama dan teladan dari orang tua sehingga anak tumbuh tanpa arahan agama. Yang kedua, faktor lingkungan, di mana interaksi dengan lingkungan yang kurang baik membawa generasi muda remaja sulit untuk berperilaku baik. Yang ketiga, kurangnya kontrol dari negara. Seharusnya negara memberikan aturan kepada media massa agar tidak menyiarkan informasi yang bisa menyesatkan umat. Ya, miris sekali ya generasi sekarang ini, mulai dari adanya kasus LGBT, narkoba, kasus pembulian di sekolah, dengan fenomena yang baru-baru ini yaitu adanya sewa pacar secara online gitu ya. Jadi hal-hal ini nih rusak karena kerusakan dari sebuah sistem kapitalis yang merubah generasi itu menjadi rusak dan tidak bermoral. Dan seharusnya generasi muda saat ini itu adalah untuk menjadi agent of change, yaitu untuk menimba ilmu, untuk menjadi membawa perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, dan juga untuk merubah peradaban Islam menjadi lebih baik dan bisa membuktikan bahwa peradaban itu bisa diubah oleh tangan-tangan para pemuda. Melihat fakta saat ini sangat prihatin ketika banyak pemuda yang terbawa oleh pengaruh gaya hidup yang menghantarkan kepada kerusakan seks bebas, narkoba, LGBT, tawaran gaya hidup yang hedonisme. Ini terjadi karena pengaruh gaya hidup liberal, gaya hidup bebas, sehingga para pemuda yang tidak memiliki keimanan yang kuat akan mudah terpengaruh oleh gaya hidup yang merusak, melanggar aturan agama, lebih mengutamakan hawa nafsu menjadi gaya hidup yang dipilihnya. Sejatinya seorang pemuda itu harus mempunyai karakter yang teguh, mempertahankan kebenaran, memiliki keimanan yang kuat, melawan hawa nafsu, giat menuntut ilmu, memerangi kerusakan, sehingga apa yang menjadi impian orang tua untuk melanjutkan
tongkat estafet perjuangan untuk lebih baik, lebih maju, sehingga harapan keluarga, bangsa, dan agama terwujud.